Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita tim Perjalanan Pahlawan. Untuk saat ini kita akan berkunjung ke makam Mbah Ibrahim Asmorokonti, ayah dari Sunan Ampel. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan berkunjung ke Mbah Ibrahim Asmorokonti yang lokasinya berada di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, kurang lebih 5 km ke arah timur dari pusat kota Tuban. Dan saat ini kita masuk ke area Masjid Mbah Ibrahim Asmorokonti, dan dapat kita lihat area parkir yang begitu luas, bisa untuk mobil pribadi dan sepeda motor. Sementara kita akan memulai perjalanan masuk ke area makam, tapi sebelum masuk ke area makam kita pasti akan melewati masjid terdahulu. Dan dapat kita lihat di depan ada semacam gapura peninggalan Mbah Ibrahim Asmorokonti atau biasa disebut dengan Gapura Paduraksa 1 yang tidak ikut terenovasi karena ini adalah salah satu peninggalan yang harus dijaga keasliannya. Inilah Masjid Mbah Ibrahim Asmorokonti yang kelihatan asri, yang luas, yang bisa menampung jamaah banyak, khususnya biasanya malam Jumat. Dan ini adalah Gapura Paduraksa kedua sebelum makam. Biasanya dari zaman dulu 10 tahun yang lalu kita masuk makam dari sini, tapi sekarang sudah ada perubahan. Ini tempat makbaroh pada zaman Mbah Ibrahim Asmorokonti. Nah, ini bangunannya sangat unik, terbuat dari kayu jati. Nah, setelah kita amati bersama, kita akan masuk ke Gapura Paduraksa 3, yang mana gapura ini adalah gapura masuk ke pas area makam. Di sini masih kita bisa lihat betapa aslinya gapura tersebut, dan ini adalah gapura pas di saat kita masuk makam. Ini peninggalan zaman dahulu yang masih terjaga keasliannya. Dan inilah makam Mbah Ibrahim Asmorokonti yang terlihat asri, yang setiap jamaah yang berziarah ke sini pasti akan merasakan ketenangan batin. Di depan kita dapat kita lihat bahwa inilah silsilah Syekh Maulana Ibrahim Asmorokonti, yang kalau kita lihat dari silsilah tersebut bahwa Syekh Maulana Ibrahim Asmorokonti adalah keturunan Rasulullah ke-14. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokonti berasal dari Samarkand, satu asal dengan Maulana Ishak. Bahkan ada yang menyebut sebagai saudara kandung. Maulana Ibrahim Asmorokonti ditugaskan oleh pemerintah Turki untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Dan Mbah Ibrahim Asmorokonti memilih Champa sebagai tempat untuk menunaikan tugasnya. Di depan dapat kita lihat inilah peninggalan-peninggalan dari beliau. Ada beduk, ada gentong, mimbar, dan masih banyak lainnya yang terawat dengan bagus oleh pengurus yayasan. Ini terletak di sebelah timurnya makam. Jika kita berkunjung ke makam beliau, maka bersempatkan untuk melihat peninggalan-peninggalan beliau. Menurut cerita, di saat beliau berangkat dari negara Turki untuk menuju ke negara Champa, beliau belum menikah.
Dan akhirnya Mbah Ibrahim Asmorokondi diambil menantu oleh Raja Campa Prabu Singawarman yang kemudian memeluk agama Islam. Mbah Maulana Ibrahim Asmorokondi akhirnya beristri dengan Dewi Candrawulan. Dewi Candrawulan adalah saudara kandung Putri Darawati dan ibu keduanya merupakan putri Raja Singasari yang dipersunting Raja Campa Prabu Singawarman. Pada kitab Babat Wali Songo, Raja Campa mempunyai 3 orang anak, yaitu 2 orang putri dan 1 orang putra. Putri yang pertama menikah dengan Prabu Brawijaya Majapahit. Putri yang kedua menikah dengan Syekh Ibrahim Asmorokondi. Sedangkan putra yang ketiga Raja Campa tersebut adalah Atta Nyata, yang akhirnya menggantikan tahta ayahnya yang telah meninggal dan memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, Raja Campa akhirnya diikuti oleh semua menteri dan penggawanya beserta seluruh keluarganya. Syekh Ibrahim Asmorokondi memberikan pelajaran kepada penduduk Campa bagaimana menyembah Tuhan, dan akhirnya negeri Campa menjadi negeri yang Darussalam. Syekh Ibrahim Asmorokondi beristrikan Cut Wulandari atau lebih dikenal dengan nama Dewi Condrawulan. Dari perkawinan inilah maka lahir anak beliau, yaitu 1 Raden Ali Murtado yang lebih dikenal dengan nama panggilan Sunan Santri atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Kadilangu. Yang kedua Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Dan jika ditarik garis keturunan ke bawah, akan terlihat bahwa Syekh Ibrahim Asmorokondi banyak menurunkan wali-wali yang tersebar di seluruh tanah Jawa, yaitu dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila menurunkan Maulana Mahdum Ibrahim Sunan Bonang dan Raden Qasim Sunan Derajat, serta Maulana Ahmad Hisamuddin Sunan Lamongan yang berada di kecamatan dekat, dan seorang putri yang diperistri oleh Sunan Kalijaga. Dari cucu beliaulah lahir wali-wali di Jawa, itu Sunan Ampel, Sunan Gresik, sedangkan Sunan Mojo Agung adalah kemenakan iparnya. Kedatangannya ke Jawa pada sekitar tahun 1440 Masehi bersama 2 orang putra dan seorang kemenakannya serta sejumlah kerabat dengan tujuan menghadap Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya, yaitu Dewi Darawati. Sebelum ke Jawa, rombongan Syekh Ibrahim Asmorokondi singgah dulu ke Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang, yaitu Arya Damar, dan akhirnya berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar beserta keluarga dan pengikutnya. Selanjutnya Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa dan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban yang sekarang masuk di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmorokondi di Gesik dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap berhati-hati seorang penyebar agama Islam, mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit, dan beliau menyebarkan agama Islam di daerah Tuban, khususnya di daerah Gesik Harjo, Kecamatan Palang. Dan sebelum beliau sempat menghadap Raja Majapahit, beliau sudah dipanggil Allah dan dimakamkan di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang. Di depan kita dapat kita lihat ini adalah masjid asli peninggalan Mbah Ibrahim Asmorokondi yang tidak dipugar, dan ini berada di sebelah baratnya pengimaman masjid yang sekarang. Oleh karena itu, jika panjenengan semua berziarah ke sini, jangan lupa menyempatkan diri untuk bersolat di tempat ini. Dan dapat kita lihat itu adalah pengimaman asli peninggalan Mbah
Ibrahim Asmorokonti. Dan inilah area masjid yang sangat luas, asri, dan biasanya digunakan untuk berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat, dan ada rutinitas setiap malam Jumat diadakan istighosah dan tahlil bersama di Masjid Agung Mbah Ibrahim Asmorokonti yang jamaahnya sangat membeludak setiap malam Jumat, khususnya biasanya Jumat Wage atau Jumat Legi. Banyak pengunjung yang memasuki atau beristighosah di area masjid ini. Jika kita ingin berkunjung ke makam Mbah Ibrahim Asmorokonti, memang menurut juru kunci kita disunatkan untuk bersolat dulu di masjid ini atau masjid peninggalan Mbah Ibrahim Asmorokonti yang tadi. Setelah itu baru kita ziarah ke makam beliau. Dan akhirnya sampai di sini penelusuran kami tim petilasan para wali. Di sini dapat kita lihat gapura masuk makam, masuk masjid, dan begitu banyak pengunjung yang datang untuk berziarah ke makam beliau. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.